Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Humas TV kembali berjumpa bersama kami dalam program News Update. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ajaran agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menggelar pelaksanaan ibadah kurban pada Rabu 21 Juli 2021 di halaman belakang Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Peserta ibadah kurban pada tahun ini sebanyak 28 orang, terdiri dari pejabat eselon 2 1 orang, pejabat eselon 3 sebanyak 6 orang, 10 orang pejabat eselon 4 dan 11 orang pejabat fungsional serta staf pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Sementara jumlah hewan kurban yang dikurbankan pada tahun ini adalah 3 kerbau dan 1 sapi. Haji Zefni Ishak selaku Kepala Bidang Urusan Agama Islam sekaligus Ketua Pelaksana Ibadah Kurban menyampaikan mengharapkan pelaksanaan ibadah kurban ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan rasa toleransi dan kesetiakawanan sosial kepada sesama dalam rangka meningkatkan pembinaan ibadah sosial di tengah-tengah masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Haji Zostafia, menyebutkan bahwa pelaksanaan ibadah kurban adalah wujud ketakwaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spiritual sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, dan diharapkan dapat menyentuh secara sosial dengan menunjukkan kepekaan terhadap kondisi orang lain, berbagi kebahagiaan melalui pembagian daging kurban kepada orang sekitar yang berhak menerimanya. Kurban ini adalah salah satu ajaran dalam Islam. Ini diambil dari peristiwa Nabi Ibrahim. Jadi Pak Gun, Nabi Ibrahim itu sampai umur 80-an tahun, dia ini tidak punya keturunan. Maka sampai dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertahun-tahun dia berdoa. Belum juga dikabulkan Tuhan. Maka suatu waktu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa Nabi Ibrahim. Maka lahirlah anaknya Ismail, anak satu-satunya. Ismail ini adalah anak dari istri Nabi Ibrahim yang kedua, Siti Hajar. Tapi ketika Ismail ini beranjak dewasa, ya mungkin sekarang ini boleh dikatakan udah SMA gitu, maka turun perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihnya. Ini bukan main, ini kan ujian ya Pak. Udah punya anak, lama-lama nunggu, kemudian diperintahkan untuk disembelih. Nah, ini apa? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkomunikasi dengan kedua istrinya pada mencegah semua. Tapi ketika Nabi Ibrahim bilang, ini aku mendapatkan perintah Allah di dalam mimpiku, dan itu ada dalam Al-Quran. Kalau Bapak baca cerita terjemahannya, itu asik sekali Pak. Tapi dia apa? Dia bilang dengan Nabi Ismail, sesungguhnya aku bermimpi bahwa Tuhan itu memerintahkan aku menyembelihmu. Apa jawaban Ismail? Kalau memang itu perintah Tuhan, insya Allah engkau akan mendapati aku ini orang yang sabar. Artinya dia manut gitu Pak dengan bapaknya. Nah, maka dalam waktu yang sudah ditentukan, dibawalah Ismail ini mau disembelih Pak. Diasah parangnya, kira-kira gitulah ya. Gimana kita nyembelih kambing sekarang lah. Mau digesot, terus Ismail itu diganti dengan kibas. Kibas itu kecil dari onta, besar dari kambing Pak. Nah, jadi sedang itu. Kibas yang gemuk. Nah, inilah sejarah berkurban itu Pak. Jadi apa yang kita lihat adalah, yang pertama itu pelajaran dari sini adalah kepatuhan Ibrahim kepada Tuhannya. Yang kedua, kepatuhan Ismail kepada ayahnya. Yang ketiga adalah kepatuhan istri Ibrahim ini kepada suaminya. Mengapa mereka patuh?
karena mereka punya ayah yang memang berintegritas. Selanjutnya, daging kurban itu akan dibagi rata dengan jumlah pembagian yang disesuaikan dengan keadaan daging secara keseluruhan, untuk kemudian didistribusikan melalui 400 kupon yang direncanakan mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mekanisme pendistribusian daging kurban ini diatur sedemikian rupa oleh panitia untuk menghindari kerumunan di area kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Demikian pemirsa news update kali ini. Jangan lupa untuk selalu disiplin menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Saya dan tim Humas TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Humas TV, Inspiring Mindset Reform.